kemana aja dari tadi gue cariin? Gue juga nyariin lo. Gue mau ngasih kabar bagus nih. Kabar apa, Yo? Denny kan mau merit. Lo dateng kan? Lu gimana pakai nanya-nanya? Udah pastilah dia dateng. Oh iya, gue lupa, men. Gue pikir dia kesel, jadi dia nggak mau dateng. Denny tuh bener-bener hebat ya. Nggak dapet Tuan Putri, dapetnya bidadari. Ya nggak? Sirik gue jadinya. Tapi lu juga sih Mit yang salah. Lu sih pakai jual mahal. Hilang dah tuh pangeran. Makanya jangan sok jual mahal. Lu nungguin diskon. Kayak akhir tahun aja ada diskonnya. Supermarket kali. Jalan yuk, Nawita. Saya dipukulin preman, mah. Memang kamu pergi kemana sih? Kamu udah bilang kamu tuh jangan suka pergi keluyuran terus. Coba kamu lihat lukanya. Astagfirullahaladzim. Tunggu ya, mau ambil obat bentar ya. Indah sudah cerita tentang keputusan kamu. Saya hargai sikap kamu yang mengutamakan terlebih dahulu kepentingan dan masa depan kakak kamu sebelum kamu melangkah ke masa depan kamu sendiri. Dan juga keputusan kamu untuk menikah dengan Tria tidak terlalu segera. Tapi kabar ini adalah sesuatu yang menggembirakan buat saya. Nanti kita sama-sama mencari mama kalian yang sampai saat ini keberadaannya entah di mana. Makasih, Pak. Kalau kalian tidak sibuk, bagaimana kalau bincang-bincang kita lanjutkan saja di rumah saya? Ya. Makasih, Pak. Bi, tolong kamar saya dibersihkan, Bi. Loh, kenapa lagi, Mit? Ada apa lagi sama anak itu? Mama kan udah bilang, kamu belum sehat bener. Kamu malah maksa pergi ke kampus. Terus pulang-pulang, kamu nangis begini. Ada apa sih? Mama jadi bingung deh. Ada apa? Dini mau nikah, Ma. Ya biarin aja dia mau nikah. Emang kenapa? Dia kan bukan apa-apa kamu lagi. Selama ini Mita selalu berusaha untuk membohongi diri Mita, Ma. Mita membohongi diri dengan cara menyakiti Denny. Mama nggak ngerti. Mama benar-benar nggak ngerti. Sudah jelas-jelas si Denny itu pindah dari satu perempuan ke perempuan lain. Sekarang malah kamu bilang kamu yang menyakiti dia. Gimana sih? Dia berbuat itu karena dia dendam, Ma. Dia sakit hati karena dia difitnah. Dan Mita melakukan kebohongan dengan mempercayai sama apa yang semua si Andre itu bilang. Sudahlah Mita, Mama sudah tidak mau memperdebatkan masalah ini lagi. Sekarang kuatkan diri kamu, lihat kenyataan. Apapun alasannya si Denny itu sudah mau menikahi seorang perempuan lain, ya kan? Mama bisa ngomong kayak gitu karena Mama nggak merasakan apa yang Mita rasain sekarang, Ma.
Tuhan sekarang ini lagi menghukum Mita. Menghukum Mita karena Mita melakukan semua kebohongan. Pokoknya, Ma, sepanjang hidup Mita nggak akan pernah mau untuk menikah, Ma. Selamat ya, Tia. Makasih ya, Mbak. Selamat ya, sayang. Selamat ya, sayang. Udah. Kenapa kamu, Denny? Kelihatannya kok tegang sekali. Apa ada yang dipikirkan? Enggak, saya cuma lagi mikirin kerjaan di kantor ada yang belum selesai. Karena kamu bicara soal kantor, dan di sini yang kantoran cuma kita berdua. Jadi saya mau bicara empat-mata sama kamu, oke? Ayo, Ma. Papa kalau udah soal kerjaan sama Denny CS banget. Sama-sama workaholic. Kamu mestinya bangga punya calon suami yang suka kerja. Workaholic tuh bukan suka kerja, Ma. Gila kerja. Saya tahu kamu bukan sedang memikirkan kerjaan kantor, tapi memikirkan sesuatu yang lain lagi. Jawab dengan jujur. Apa kamu punya pacar selain Tria? Jadi, apa yang membebani pikiran kamu sekarang? Saya cuman lagi bimbang. Tentang apa? Ya, ngebayangin gimana beratnya hidup berumah tangga. Pernikahan itu adalah satu tahapan dari kehidupan. Jadi, biarkanlah pernikahan itu mengalir seperti air. Dan kamu nanti akan merasa tanggung jawab pada keluarga bukanlah beban, tapi suatu karunia. Papa ngapain sih ngomongnya lama amat sama Denny? Kamu belum nikah aja udah nggak sabaran. Gimana kalau udah nikah? Mama Papa lama amat ngobrolnya ngapain sih? Kenapa? Biasa kalau dua laki-laki kalau ngobrol. Sudah sana, Denny nunggu kamu di kolam renang. Ayo. Ini sih, Mbak ya. Iya. Anakmu tuh, Pak, nggak sabaran banget. Kayak mama sabar aja dulu. Gue sadar bahwa gue sayang sama lu, Den. Saya udah nggak suka lagi sama kamu, ngerti? Salah saya apa, Mit? Kamu kira saya nggak tahu apa kalau kamu itu ternyata bajingan juga? Mit, kalaupun ada yang bilang sama kamu itu fitnah, Mit. Saya bukan dengar dari orang lain, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau kamu suka gonta-ganti cewek. Mit, demi Tuhan kamu itu salah lihat, Mit. Saya nggak mungkin salah lihat, Denny. Kamu masih mikirin kerjaan ya? Enggak. Saya cuma lagi mikir gimana nanti kamu menghadapi kenyataan hidup berumah tangga. Itu nggak seindah yang kita bayangin. Dan aku akan belajar tabah ngadepin apapun juga. Asal cinta kamu hanya untuk aku aja. Aku nggak akan sanggup lah kalau harus berbagi sama perempuan lain. Karena aku ngeliat sendiri gimana menderitanya mama teman aku. Karena papanya ngebagi hatinya sama perempuan lain.
Kalau kamu sampai mau ngebagi hati kamu sama perempuan lain, lebih baik kamu bunuh aku aja deh. Indah, boleh bicara sebentar? Mari. Silakan duduk. Saya cuma mau ngomong sebentar aja. Apa Dandi sudah cerita tentang kita? Dia akan meminta kamu untuk menerima lamaran saya. Tapi saya udah nggak sabar, jadi saya langsung aja ngomong sama kamu. Indah, waktu terus berjalan. Kalau kamu memang bersedia menjadi istri saya, untuk apa kamu menunda-nunda untuk menjawab? Kenapa kamu diam? Sebelumnya, saya sangat berterima kasih sama dokter karena mau menjadi bagian dari masa depan saya. Tapi terus terang, di sini saya bukanlah menjadi faktor penentu, Dok. Keluarga dokter mungkin akan keberatan dan akan menolak seorang janda. Apalagi sebentar lagi akan memiliki anak untuk menjadi istri dokter. Masalah kehamilan kamu itu bukan masalah. Karena saya akan mengaku sama mereka kalau bayi yang kamu kandung itu adalah anak saya. Dan saya juga akan bilang sama penghulu hal yang sama. Yang penting kita harus segera menikah. Ya, kalau secara agama, saya belum boleh menyentuh sampai kamu melahirkan. Saya akan tabah menunggu. Kamu mau nikah sama perempuan yang sudah hamil itu? Iya, Ma. Enggak, Har. Enggak. Selama Tuhan masih memberi Mama kesempatan buat bernafas, Mama nggak akan izinkan kamu untuk menikah sama perempuan macam dia. Apa di dunia ini sudah kehabisan perempuan baik-baik? Mbak, Indah perempuan baik-baik. Dia merupakan perempuan terbaik yang pernah saya kenal. Har, kamu ini sudah nggak waras ya? Berani-beraninya kamu bilang perempuan yang hamil tanpa diketahui siapa suaminya adalah perempuan baik-baik. Dia hamil karena bujuk rayu saya. Jadi saya harus menikah dengan dia. Siapa bilang harus? Hari, kamu itu kan seorang dokter. Kamu kan bisa menggugurkan kandungan wanita itu biar kamu nggak usah menikah sama perempuan kelas bawah macam dia. Har, kamu tahu nggak sih? Menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan kita, sama saja kamu mencoreng aib di muka keluarga. Ma, dokter hanya berusaha untuk menyelamatkan kehidupan, bukan mengambil kehidupan.
membunuh bayi yang tidak berdosa adalah pelanggaran sumpah seorang dokter dan merupakan aib dalam kehidupan seorang dokter. Membunuh seorang bayi yang tidak berdosa adalah dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, Ma. Pak. Biar saya aja. Bapak pasti sependapat dengan saya. Gimana, Ma? Selamat malam, Dok. Malam. Apa kabar? Baik. Malam, Tante. Ira. Malam. Malam, Win. Tadi saya pikir Papa, nggak taunya Mas Erwin. Nah, Erwin, kebetulan sekali kamu datang. Ada apa, Tante? Ini loh, Win. Coba kamu pikir. Masa Hari mau menikahi perempuan yang sedang hamil? Ada wanita yang hamil karena saya. Tapi Mama dan Mbak Ira meminta saya untuk menggugurkan kandungan dan meninggalkannya. Ya jelas kami menolak dong. Coba, perempuan miskin itu kita nggak tahu asal-usulnya dari mana. Coba Erwin ya, bagaimana pendapat kamu dalam hal ini sebagai pihak yang netral? Kesedihan, air mata dan penderitaan siapapun yang kita sakiti pasti akan berkembang menjadi satu kutukan. Dan apapun kutukan itu pasti akan membawa kesengsaraan. Kalau saya jadi dokter Hari, saya pasti akan menikahi wanita itu. Hei Erwin. Hey, Malam. apa kabar kamu Erwin? Baik, Om. Udah lama kelihatan kamu. Iya, Om. Tadi barusan Om dengar ada tentang kutukan dan pernikahan. Ada apa? Ini loh, Pak. Kita sedang membicarakan soal Hari. Saya menghamili seorang wanita. Apa? Saya menghamili seorang wanita. Dan saya menolak permintaan Mama dan Mbak Ira untuk meninggalkan dia. Papa mau lihat dulu wanita itu siapa. Baik, nanti saya akan kenalkan. Yaudah, kita terusin di dalam, masa berdiri di sini. Ya, masuk dulu. Rah, dengan cara apapun, pokoknya kita harus mencegah pernikahan ini. Mah, gimana kalau kita ke Mita dan minta kesediaan Mita untuk segera menjadi istrinya Hari? Mama setuju. Nanti begitu Mita bilang bersedia, Mama akan langsung ajak papa kamu melamar Mita. Pasti berhasil, Mah. Benar ini rumahnya Nanda? Betul, saya ibunya Nanda. Bapak ini siapa ya? Saya ayahnya Priti. Silakan masuk, Pak. Tidak perlu. Ada yang bisa saya bantu? Kamu tidak perlu membantu saya. Tapi kamu bisa membantu anak kamu. Supaya bisa selamat. Maksud Bapak? Kali ini, saya masih membiarkan anakmu. Supaya masih bisa bernafas. Tapi kalau kamu ingin agar anakmu tetap bisa berumur panjang,
Jangan coba-coba mendekati anak saya lagi. Oh, jadi Bapak yang memukuli anak saya? Anak kamu tidak cukup terhormat untuk saya sentuh dengan tangan saya. Kamu sadari itu? Nanda, bangun nak. Mama mau bicara sebentar. Papanya Preti tadi kesini. Mau apa dia, Ma? Dia bilang sama Mama supaya kamu menjauhi Preti. Pengeroyokan yang dilakukan pada kamu itu adalah peringatan buat kamu. Nanda, kamu anak Mama satu-satunya. Tempat Mama bergantung di hari tua Mama, nak. Mama mohon sekali, jauhilah Preti, nak. Demi keselamatan kamu. Kita orang gak punya, sayang. Papanya Preti bisa melakukan apa saja buat menghancurkan kita. Saya tidak takut dengan kekayaannya, Ma. Saya bersumpah akan menghancurkan dia dengan cara apapun. Nanda, Nanda, kamu kemana, Nanda? Nanda! Bi, Biana, Saya, Pak, saya. ada telepon nggak dari anak brengsek itu? Nggak ada, Pak. Aman, terkendali. Bener? Benar, Pak, benar. Nggak ketiduran tadi? Enggak. Tidur enggak. Aku harus lebih waspada terhadap anak brengsek itu. Loh, mukanya kok cemberut begitu? Ada apa, sayang? Saya nggak nyangka Pak tega sekejam itu, Pak. Gimana perasaan Papa kalau Papa punya anak laki-laki, terus anak laki Papa itu dipukuli sampai hampir mati, Pak? Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu deh, Pak. Papa kan nyuruh preman-preman itu buat ngeroyok Nanda. Di Jakarta ini banyak preman. Kok bisa-bisanya kamu menuduh Papa untuk memukuli anak brengsek itu? Di mana sih dari keroyok? Percuma Papa bohong, Pak. Percuma. Saya tahu semuanya, saya tahu. Nanda tuh berusaha telepon saya, Pak. Papa pikir dengan Papa menyiksa dia, Papa bisa membuat saya melupakan dia. Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Apa perlu Papa menyuruh mereka untuk menghabisi dia? Ancaman Papa nggak akan bisa membuat saya pisah dari dia, Pak. Nggak bisa, Pak. Papa boleh bunuh Nanda. Boleh, Pak. Silakan. Tapi Pak jangan nyesel karena Pak juga harus bunuh saya. Bunuh Pak saya sekarang, Pak. Sekarang. Bunuh, Pak. Bunuh saya, Pak. Bunuh saya. Saya benci, Papa. Saya benci, Pak. Maafkan saya, Mbak, kalau saya nggak bisa memenuhi harapan Mbak. Sayang, kurang apa lagi si Dokter Hari buat kamu? Beliau itu calon jodoh yang sangat ideal buat kamu, Mita.
Ma, sekarang ini Mita lagi malas banget sama mikirin cowok. Apalagi mikirin pernikahan. Males, Ma, bener. Bagaimana kalau Dokter Hari sering-sering main ke sini? Ya paling tidak kamu bisa lebih saling mengenal. Ma, maaf banget, Ma. Tapi sekarang ini Mita benar-benar lagi nggak mau mikirin soal cowok. Ma, saya ke atas dulu ya, kepala saya mendadak pusing. Sepertinya Mita belum bisa melupakan cowok yang tadi Tante ceritakan. Iya, tapi kita tidak boleh menyerah. Dan saya harap kamu tidak putus asa untuk menjodohkan Mita sama Dokter Hari. Saya sangat berbahagia sekali kalau suatu saat nanti Dokter Hari bisa menikah dengan anak saya. Tentu, Tante. Tapi dalam hal ini saya sangat membutuhkan bantuan Tante untuk lebih mendekatkan Dokter Hari dengan Mita. Pasti saya akan menyadarkan Mita bahwa kalau suatu saat Mita menikah dengan Dokter Hari, masa depannya akan bahagia. Terima kasih banyak, Tante. Suruh dia segera kemari ya. Ya. Dia lagi di ruang sebelah, Pak. Sebentar lagi juga datang. Ya. Hari, setelah kamu menikah, alangkah baiknya membujuk Ira untuk menikah. Ya, Papa kan tahu sendiri. Mbak Ira terlalu mematok standar yang terlalu tinggi untuk calon suaminya. Memang, kebanyakan wanita memasang harga awal itu tinggi untuk mencari calon suami. Tapi setelah usianya meningkat, harga yang dipasangnya lebih rendah 2 kali lipat. Dokter memanggil saya. Ya, saya manggil kamu. Indah? Om Adrian. Papa mengenal Indah? Iya. Jauh sebelum kamu mengenal dia. Papa mengenal Indah sejak dia masih kecil. Papa ingin kenal dengan calon istri pilihan saya. Tapi nggak taunya Papa malah kenal lebih dulu. Jadi Indah ini yang kita tunggu barusan? Iya, Pak. Selamat datang di keluarga Om, sayang. Om sangat bersyukur kepada Allah. Karena kamu akan menjadi menantu Om. Terima kasih, Om. Kamu ini gimana sih, Fer? Kamu bilang mau perkosa dia supaya tidak stres karena takut. Sudahlah, tidak ada laki-laki yang mau nikah sama dia. Tunggu apa lagi? Ayo! Waktu itu kan Ferdi ngomong karena lagi emosi, Pak. Kalau Ferdi perkosa dia, terus Ferdi ditangkap polisi, di penjara. Aduh, gimana coba? Ferdi, kamu tidak usah takut. Belum pernah ada korban pemerkosaan yang lapor polisi karena takut namanya cemar. Ngerti? Tapi kalau dia berbuat nekat, Pak? Ferdi. Pakai ini, pakai. Nih dengerin nih. Sebelum kamu perkosa dia, kamu pakai kedok, pakai topeng, supaya dia tidak kenal sama kamu. Nah, begitu dia shock akibat pemerkosaan itu, kamu dekati dia pelan-pelan. Dia akan frustasi. Dia pasti akan menerima lamaran kamu. Ngerti? Nah, gitu dong. Kalau kamu lemah seperti ini terus, kapan kita kaya seperti dulu? Katanya mau beli mobil, mau beli ini.
Gimana sih? Pak, aku dan Mama sudah menjodohkan Hari. Keluarga kita akan mempunyai nama baik di masyarakat. Dan itu harus kita jaga. Makanya aku dan Mama berusaha sekuat tenaga mencari seorang wanita yang cocok buat Hari. Dan sekarang wanita itu sudah ada. Namanya Mita. Dia gadis yang sangat baik, dari keluarga terpandang, dan juga cukup berada. Papa setuju. Kamu bilang keluarga kita mempunyai nama baik dalam masyarakat. Papa sangat setuju. Makanya, Papa dukung Hari menikahi Indah, yang sekarang sedang hamil karena perbuatan Hari. Indah dulu dari keluarga yang berada. Hanya nasibnya saja membuat dia sempat jatuh. Sekarang adiknya mendapat pekerjaan yang bagus. Yang pasti, Indah dari keluarga baik-baik. Mana ada perempuan baik-baik hamil di luar nikah, Pak? Kekhilafan kan bisa saja terjadi pada siapa saja, Ma. Terserah deh, Papa mau bilang apa. Tapi, Pak, kalau perempuan itu memang sampai masuk ke rumah sini, mendingan aku yang keluar dari rumah. Loh, kenapa jadi kamu yang harus pergi? Ini kan rumah kita. Seharusnya kita bersatu untuk mencegah Hari menikah dengan perempuan itu. Papa tidak sependapat. Hari harus bertanggung jawab atas kehamilan Indah. Pak, seperti halnya Ira, Hari itu bukan darah daging Papa, tapi darah daging saya. Dan saya sebagai mamanya yang sudah melahirkan dan membesarkan Hari, yakin betul bahwa Hari tidak mungkin melakukan hal yang memalukan dengan menghamili perempuan yang belum jadi istrinya, Pak. Ma, Pa, bisa saja cerita ini hanya rekayasa dari perempuan itu. Karena dia tahu betapa sayang dan cintanya Hari pada dia. Soalnya kalau aku pun berada di posisi yang sama seperti perempuan itu, aku pun akan melakukan hal yang sama seperti ini. Menurut hukum agama, kakak nggak boleh nikah dulu sama dokter Hari sebelum bayi itu lahir. Tapi ya kan kakak bisa aja nikah dulu dengan alasan dokter Hari yang dia udah bilang ke orang tuanya. Tapi dengan satu catatan, dokter Hari tidak boleh menyentuh kakak sebelum bayinya lahir. Bukan cuma itu masalahnya, Dan. Kakak terus terang gak berani terlalu berharap banyak. Setelah kejadian waktu itu, mamanya dan kakak dokter Hari, kakak yakin mereka pasti gak menerima kakak. Loh, kalau emang gitu ya udah biarin aja. Kalau mereka memang gak suka sama kakak, cuek aja. Toh dokter Hari kan juga menerima kakak apa adanya. Papanya juga mendukung. Udah deh, sekarang kita gak usah mikirin kakak dulu. Yang paling penting sekarang kita ini tuh harus mikirin kamu, masa depan kamu. Gimana nanti rencana pernikahan kamu sama Tria? Shh, Astri, kamu nanti kalau mau bicara di dalam sama Erwin, jangan ragu-ragu ya. Nanti kalau kamu ragu-ragu, ketahuan kamu bohongnya. Ya? Ya, udah. Mau apa kamu? Tadi saya barusan dapat kabar baik. Tadi Indah telepon dan bilang kalau saya nggak perlu khawatir kamu bakal ngikutin dia lagi. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan orang kaya.
Kamu nggak salah dengar kok. Sebentar lagi akan ada pernikahan. 3 pernikahan sekaligus. 3? Ya. Yang pertama, kakak calon menantu saya. Sebab Denny tidak mau menikah kalau kakaknya tidak nikah lebih dulu. Denny? Ya, Denny. Ya, setelah itu dia dengan Tria. Dan yang ketiga, kita. Mas, saya boleh nggak kenal sama calon menantu Mas? Saya rasa jangan. Dia itu cerdas dan punya feeling sangat peka sekali. Saya khawatir dia curiga melihat kamu di sini. Kalau sekedar kepingin tahu, boleh. Saya akan ajak kamu, oke? Oke. Itu dia, yang bernama Denny, calon menantu saya. Itu yang deket Tria.